Capricorn akan berusaha mengarahkan Gemini. Gemini cuma manggut-manggut. Iya sayang, iya sayang. Cocoknya cuma diranjang doang. Gak ketemu sama Gemini. Nah, apalagi dihabisin sama Gemini. Nggak ada yang bisa ngontrol Gemini, mohon maaf. Hai guys, welcome back again ke YouTube channel aku bersama aku Arif Fembria. Dan kali ini kita masih membahas zodiak yang sebelumnya sudah kita bahas, tetapi kemarin itu karena kontennya nggak terlalu cukup. Daripada bertele-tele kan nggak mungkin kan bikin konten bahas zodiak yang sampai 3 jam ngalahin The Lord of the Ring. Itu kayak wasting time, mending aku potong jadi 2. Maaf ya guys, jadi kayak kali ini, di kesempatan kali ini kita akan bahas lanjutan yang kemarin, tetapi beda konten. Kenapa? Karena aku pengen lebih detail lagi ngebahas zodiak Gemini dan zodiak lainnya. Oke, sebelum kita mulai kontennya, aku ingin memperkenalkan diri dulu. Aku adalah Arif Fembria, selaku zodiak reader kalian dalam mendapatkan zodiak-zodiak yang kalian inginkan. Dan aku kali ini minta kalian untuk selalu dukung aku. Terima kasih sudah mensupport aku. Selalu subscribe YouTube channel aku, selalu hidupkan lonceng dan like, dan bagikan ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian juga lagi ada problem yang sama, yang pengen kalian share tetapi kalian malah cerita. Tinggal share linknya aja ke teman-teman kalian. Semoga bisa menjadi pedoman buat teman-teman kalian semua. Oke guys, pokoknya di konten kali ini kita akan bahas zodiak Gemini lagi. Jika dihadapkan dengan zodiak lainnya, bagaimana dan gimana, oke? Oke guys, tapi sebelum kita mulai kontennya, aku minta kalian tetap untuk follow Instagramku. Kita bisa diskusi di kolom komentar. Kita akan bahas zodiak-zodiak yang kalian ingin dibaca, kalian request. Karena sebentar lagi setelah zodiak Gemini ini selesai, aku akan bahas zodiak Rising atau Ascendant Sign yang mungkin bisa membantu pencerahan buat kalian-kalian semua dalam mengenal diri kalian dan pasangan kalian. Apakah itu benar? Apakah itu salah? Kenapa kita berbeda dengan Gemini lainnya atau zodiak lainnya, atau kita zodiaknya sama, berbeda karakter dan sikapnya? Kita akan cari tahu di Rising atau Ascendant Sign. Nah guys, hari ini aku juga masih ditemani oleh skincare aku, yaitu Belu Skincare Alparbutin Body Lotion yang bisa mencerahkan kulit kalian di berbagai macam tempat, bahkan yang tertutup sekalipun, yaitu bisa ada di ketiak, bisa ada di bagian pantat, bisa ada di bagian lipatan-lipatan yang kalian pengen bersihin, atau lutut. Nah, itu dia, itu digunakan di bagian-bagian gelap supaya dia lebih terang, karena dia mengandung zat aktif dari Alparbutin yang berfungsi untuk mencerahkan dan menekan terjadinya warna-warna kulit yang tidak merata pada tubuh. Dan ini memiliki sun protection yang bisa melindungi kulitmu dari sinar matahari. Oke guys, kita akan mulai zodiak Gemini jika dihadapkan dengan 12 zodiak lainnya. Oke, Gemini ini tuh zodiak cocoknya sama siapa sih? Banyak orang yang bilang bahwa kayaknya nggak ada yang cocok deh sama Gemini. Kayaknya Gemini cocoknya sama Gemini sendiri deh. Oke, sekarang kita ulas satu-satu. Gimana jika seandainya Gemini dengan zodiak Gemini itu sendiri? Hubungan keduanya itu akan menjadi sangat challenging untuk keduanya. Kenapa? Karena saling tahu sikap dan sifat masing-masing. Jadi si Gemini ini akan dapat tutup kayak botol dapat tutup gitu loh. Jadi kayak si Gemini ini akan mirroring, dan dia akan tahu rem-remnya, batasan-batasan yang dia nggak boleh terjang, dan apa yang dia nggak bisa lakukan, dan dia bisa ngunci pasangannya supaya juga tidak berperilaku yang sama. Hubungan kedua ini bisa langgeng, bisa sukses, karena kayak Gemini itu kayak nemuin partner dia yang sepadan. Itu Gemini. Jadi kayak Gemini juga akan susah untuk bosen ketika berhadapan dengan Gemini lainnya, karena dia tak tahu nih, bisa jadi nih Gemini ini kayak gini nih. Nah kayak gitu Gemini. Oke, sekarang gimana Gemini dengan Aquarius? Oke, Gemini dan Aquarius. Sikap Gemini yang berubah-ubah ketemu dengan Aquarius yang super duper moody, ini kayak bisa menjadi kombinasi alternatif yang seimbang. Kenapa? Karena sikap emosional si Aquarius bisa mengontrol si Gemini yang suka nggak jelas gitu loh. Bisa menjadi seorang penasihat, bisa menjadi seorang pendamping yang bisa ngebalance sikap Gemini. Gemini itu bisa sama Aquarius diginin, lo bisa macem-macem, gue bisa lebih macem-macem. Jadi Gemini bisa bertekuk lutut oleh si Aquarius, dan si Aquariusnya pun juga sama di hadapan Gemini. Jadi si Aquariusnya ini bakal
bertekuk lutut juga, kayak nggak bisa macem-macem juga ya Wak. Jadi kayak mirip satu sama lain tetapi memiliki karakter yang cukup berbeda. Karena kalau Aquarius kan sudden emotion, jadi kayak emosi yang pada saat itu ia rasakan. Kalau Gemini kan saat itu dia lagi jadi apa gitu, karakter satunya atau karakter satunya. Itulah Gemini. Gimana hubungan keduanya? Ya pasti akan penuh drama, pasti akan penuh apa ya, percikan-percikan kecintaan seperti itu. Ya, saya ucapkan semoga sukses ya buat Gemini sama Aquarius, semoga langgeng terus ya, bisa menjadi opsi. Karena aku punya temen yang Gemini Aquarius, walaupun mereka divorce karena suatu hal, akhirnya dia dapat pasangan Gemini lagi dan sampai sekarang mereka langgeng dan bisa mencukupi satu sama lain. Ya mungkin karena kedewasaan dalam hubungan akhirnya mereka bisa di titik itu gitu. Kita lanjut, gimana jika Gemini dan Libra? Sikap Libra yang bisa mengikuti tetapi juga perlu dihati-hati, zodiak satu ini bisa menjadi sosok yang dewasa bagi Gemini. Karena Gemini ini kan kadang juga walaupun agak meletup-letup nih, dia ketika melihat sikap Libra yang tenang, dia tuh kayak ngerasa nyaman dengan hal tersebut. Dan hubungan ini bisa langgeng. Tapi Libra hati-hati ya dengan sikap Gemini. Walaupun sesayang-sayangnya kamu, tetap harus semuanya dikomunikasikan. Karena si Gemini ini senang berkomunikasi, jadi kalian semua harus ngeluarin itu semua supaya hubungan kalian bisa langgeng dan bisa sampai panjang. Dan hubungan keduanya ini cenderung santai, jarang meletup-letup karena sikap si Libra yang lebih stabil dalam hubungan ini. Sekarang gimana kalau Gemini dengan fire sign atau zodiak api? Kita mulai lagi dari Leo. Gemini dan Leo ini menjadi salah satu pasangan yang menurut aku unik. Kenapa? Karena sikap Gemini yang suka berubah-ubah itu dihadapkan dengan Leo yang sosoknya self-center, yang senang dikagumi, senang memprioritaskan dirinya. Bagi Gemini itu sebuah challenge. Dan Leo ketika melihat sikap Gemini yang kayak susah dipegang, itu menjadi titik penasaran. Karena dua-duanya ini tuh zodiak yang suka mengejar. Jadi hubungan antara keduanya ini malah jadi saling kejar-kejaran. Nah itu jadi kayak dapat kuncian-kuncian kayak tipe Gemini dan Gemini di versi lain. Kita lanjut ketika Gemini dan Sagittarius, gimana treatmentnya? Gemini dan Sagittarius itu yang akan menjadi problemnya sikap mereka berdua adalah yaitu Gemini yang suka berubah-ubah dan sikap Sagittarius yang bebas. Itu bisa menjadi hal baik dan hal buruk. Dan hal baiknya adalah mereka akan saling ngisi satu sama lain. Hal buruknya adalah mereka akan berlawan ketika keinginan yang mereka inginkan itu berseberangan. Jadi hati-hati ya buat pasangan ini. Bisa jadi cocok banget, bisa jadi nggak cocok banget. Tergantung bagaimana visi dari hubungan tersebut dan juga mimpi dalam kalian ingin membangun hubungan tersebut. Kita lanjut lagi, gimana dengan Aries Gemini? Oke, ini jatuhnya nih dua pasangan yang akan meletup-letup dalam hubungan karena sikap Aries yang cukup instan ketemu Gemini yang suka berubah-ubah. Ini dinamika dalam hubungannya akan banyak drama banget karena dua-duanya juga bisa emosional dan juga bisa tenang banget ketika mereka sama-sama menemukan keinginan yang sama. Hubungan ini akan sedikit lucu, seru, dan juga akan bukan up and down sih jatuhnya, tuh kayak lebih penuh warna menurut aku. Itu Aries dan Gemini. Kita sekarang dari zodiak angin ke zodiak tanah. Kita mulai dari Gemini Virgo. Apakah cocok? Lucunya Gemini Virgo ini bisa saja cocok. Kenapa? Karena sikap Virgo itu juga sedikit mutable. Dia bisa ngikutin apa mau pasangan. Dan sikap Gemini ini kadang ada beberapa Gemini yang tidak frontal. Ini bisa cocok dengan sikap Virgo. Tapi juga bisa bertolak belakang ketika si Virgonya ini sudah lelah melihat sikap si Gemini. Si Gemini ini yang selalu berubah-ubah, selalu mau dia ketemu Virgo yang notabene keinginannya jadi bubar. Dan pasangan ini bisa jadi cocok, bisa jadi stabil, bisa jadi bubar begitu saja. Sekarang kita lihat Taurus dan Gemini.
Taurus di awal-awal bagi Gemini itu cukup menarik karena sesuatu hal yang oke, nih orang stabil tenang, tetapi udah 3, udah 6, udah 7, udah 12 bulan. 12 bulan itu kayaknya itu kayak waktu yang cukup lama bagi Gemini untuk bosen. Tapi kalau aku bilang 1 bulan aja Gemini aja udah bosen, kayak udah segini aja, udah gitu. Nggak ada lagi yang perlu dicari atau apa, kecuali si Taurusnya juga agak sedikit player ya, jadi si Gemini agak sedikit penasaran gitu loh. Jadi lucunya kombinasi Taurus Gemini di awal-awal doang, kayak mungkin kalau Taurusnya player, Gemini akan penasaran. Tetapi kalau misalnya udah real nih relationship, mau beneran serius 1 bulan, paling aku bilang si Gemini itu akan bosen, kayak udah segini aja gitu loh. Karena Taurus itu ketika udah masuk dalam hubungan itu cuman flat di situ aja, kayak enggak ada yang perubahan yang drastis atau gimana, cuman di situ-situ aja. Karena satu, zodiak Taurus itu kan zodiak yang stabil, ketemu Gemini yang nggak stabil. Nah inilah ketika jangka panjang masih terus dipertahankan, si Taurusnya yang akan kasihan menurut aku. Jadi kayak untuk kecocokannya boleh dicoba, tapi tidak menutup kemungkinan jika kalian sudah memiliki hubungan dengan Gemini, ya udah jalanin aja. Yang penting kalian tahu treatment pasangan-pasangan kalian ini kayak apa ya. Oke, sekarang kita ke Capricorn dan Gemini. Capricorn dan Gemini kayaknya tuh agak sedikit susah. Adik aku Capricorn dan Gemini ya. Tapi jangan nonton ya. Takut kenapa-napa. Jadi kayak problematikanya aja yang nggak dihadapi. Gemini ini tuh kan cukup unpredictable, kayak dalam 1 menit, 2 menit, 5 menit, 10 menit akan berubah menjadi karakter yang seperti apa, aku juga nggak tahu. Terus tiba-tiba ketemu seorang Capricorn yang notabene mereka itu mendambakan sesuatu yang stabil. Mereka lebih fokus ke karir, mereka lebih fokus ke kehidupan mereka, achievement mereka. Ketemu si tukang berubah-ubah ini, Capricorn akan berusaha mengarahkan Gemini. Gemini cuma manggut-manggut. Iya sayang, boleh. Tapi cuma dianggut-anggutan ininya doang. Besoknya udah Gemini yang lakuin yang lain. Gitu. Itulah Gemini. Nah si Capricorn udah kesel. Awal-awal mungkin ketika Capricorn masih bucin kali ya, masih Gemini tuh kayak akan oke, sayang, sabar sayang. Tapi kayak udah lama-lama sabar sayang, bodoh amat, ditinggal. Makanya aku ada beberapa kasus juga ngelihat bahwa Capricorn dan Gemini ini jika dikombinasikan kayak jadi never ending story, yang notabene mereka akan di situ-situ aja. Mereka tetap relationship tapi ya udah kayak beda rumah lah mungkin. Kayak mungkin yang satu kerja di kota mana, yang satu kerja di kota mana. Ya bisa kayak gitu sih, tapi tidak menutup kemungkinan jika kalian bisa berusaha, kan harus mengerti sikap Capricorn, jangan terlalu berekspektasi yang berlebihan dengan sikap Gemini gitu loh. Yang harus kamu lakukan, karena Capricorn ini kan controlling ya, nggak ada yang bisa ngontrol Gemini, mohon maaf. Jadi kayak just let it gitu loh. Ya udah biarin dia, hari ini dia mau kerja ya syukur, tidak kerja ya udahlah gitu loh. Jadi sebagai Capricorn jangan coba untuk terlalu mengatur Gemini. Dan Gemininya ya udahlah ya, aku nggak ada saran apapun, just do aja, kayak bertahan dalam hubungan. Ya sekali-sekali saran aku perjuangin si Capricorn, karena Capricorn ini bener-bener perjuangin kamu. Jadi jangan sampai si Capricorn ini hilang rasa keinginan untuk bersama kamu, akhirnya meninggalkan kamu. Karena Capricorn bisa nekat, itu hati-hati ya. Capricorn beneran kan bisa nekat. Oke, gimana kalau water sign dan Gemini? Pisces dan Gemini ini, Pisces juga barusan aku bahas. Kalian jangan lupa untuk nonton konten Pisces. Jadi kayak Gemini dan Pisces ini, yaitu Pisces itu kan ngikutin. Jadi apa maunya Gemini bisa dicukupin oleh Pisces. Tapi ya balik lagi, kalau Piscesnya udah nyerah, udah lambaikan tangan, udah nyerah, ya udah hubungan itu akan rusak. Tapi hubungan ini si Gemininya agak sedikit gerah dengan sikap needy si Pisces yang selalu ngintil dimanapun. Kayak udah di rumah aja, gue kerja jangan diintilin gitu lah. Nah Gemini tuh bahkan ketika dia pengen ketemu temennya, kayak Pisces nempel tuh, kayak just get over it gitu loh. Kecocokan dari zodiak ini apa ya? Secara seksual mereka cocok, cuman secara kebersamaan kayaknya yang dia butuhkan adalah kebersamaan. Yang Gemini butuhkan adalah boleh dong aku bebas ngapain aja gitu. Itu Gemini sama Pisces. Kita lanjut ke Cancer dan Gemini. Gimana seandainya Cancer dan Gemini? Cancer dan Gemini itu juga agak sedikit PR ya. Cancer tuh akan bertahan dalam hubungan tersebut
tapi dipendem dirasain. Ya hampir mirip sih sama Pisces, kayak dirasain dulu, akhirnya pusing sendiri, rungsing sendiri. Nah si Gemini bakal kayak bosen karena sama, mirip nih Cancer sama Pisces, nempel nih di kemana-mana, selalu pengen bersama. Dan banyak banget Cancer itu kayak ngerasa speak up bahwa mereka player, mereka bisa handling Gemini. Padahal Cancer itu zodiak menurut aku bucin dan bullshit. Kalau misalnya si Cancer itu bisa saja mereka kayak nyanyiin Gemini, nggak bisa. Mohon maaf, Cancer itu ketika udah jatuh cinta semuanya dikasihin ke orang lain. Nah itu dia, karena dia nggak peduli sama dirinya. Nah ketemu sama Gemini, nah apalagi dihabisin sama Gemini. Nah itu dia, hubungan ini akhirnya si Cancer itu akan terlunta-lunta, dan Gemininya ya udah, lo tetap di situ aja jadi pasangan gue. Ya gue banyak kantor cabang, itu aja. Nah si Cancer mau bikin kantor cabang, mohon maaf kalau udah kepatil dia pakainya ini, bukan ini. Nah sedangkan Gemini pakainya ini. Itu yang jadi masalah. Nah terakhir, sekarang gimana Gemini dan Scorpio? Ini lagi, ini kayak Scorpio itu sama Gemini itu konsepnya akan sedikit mirip dengan Capricorn dan Gemini. Karena memang Scorpio ini kan zodiak yang memang ketika udah punya pasangan mereka kan selalu sejalan berdua. Ketemu Gemini, nah udah nggak ada obat, gimana, rungsing. Sedangkan Scorpio itu salah satu fixan yang notabene pengen hubungan yang stabil aja ketika sudah berjalan. Nah ketemu Gemini yang kadang bisa gestrek, hari ini bisa berubah apa, besok berubah apa, hari ini sayang kita dinner, ya udah set dinner, tiba-tiba teng dia pergi sama temennya disco. Gemini bisa kayak gitu. Jadi agak-agak sedikit pusing ya bagi Scorpio menghadapi Gemini. Bisa dicoba, tapi ya kamu harus tahu bahwa sikap Gemini yang random ini jangan terlalu dibawa ke hati sampai baper, sampai dirasain. Coba jadi Scorpio versi Gemini, biarin aja dia gitu lah. Jangan terlalu ekspektasi berlebihan dengan Gemini, itu bisa sukses. Nah si Gemini juga kadang harus memahami sikap Scorpio yang kadang suka butuh Gemini, itu bisa sukses. Cocoknya cuma diranjang doang, karena Gemini sama Scorpio sama-sama lah ya doyan seks. Itulah tadi semua 12 zodiak yang udah aku bacain. Gimana kecocokannya? Ini sesuai nggak sih sama apa yang kalian laksanakan sekarang? Oke, kalian udah tahu kelemahan dan kelebihan tersebut. Jadi, jadikan itu sebagai acuan. Oh, berarti problematika aku hanya di situ-situ aja. Sikap dia ternyata di situ-situ aja. Kenapa selama ini aku tidak pahami? Itu akan membantu kalian. Setia atau tidaknya, sukses atau enggaknya, kembali ke kalian berdua. Bukan ke kamu aja, tetapi juga kalian, yaitu sepasang kekasih. Jadi komunikasikan itu ke pasangan kalian. Dia bangun hubungan bisa sukses itu karena gimana kalian bisa memahami pasangan kalian. Jangan ego sendiri-sendiri. Kalau kalian masih ego sendiri-sendiri, mending kalian sendiri aja ya guys. Oke, kita lanjut. Oh my god, udah 19 menit. Sejam benar loh. Oke guys, kita sekarang akan mengulik-ngulik sedikit ciri-ciri bahwa Gemini kamu lagi selingkuh atau lagi ngebuka kantor cabang di kota lain. Oke, Gemini itu gimana sih kalau selingkuh? Biasanya tuh kayak mereka akan lebih sedikit nice ke kamu. Dia akan lebih mendekat ke kamu. Sebenarnya mendekat ke kamunya itu tuh bukan untuk ngambil hati kamu, tetapi make sure mereka enggak akan cari tahu apa yang sedang kamu lakukan di luar rumah. Itu Gemini. Terus, kenapa mereka bisa membuka kantor cabang di tempat lain? Ya udah, sikap Gemini ini yang kadang suka berubah-ubah itu lagi bosen sama kamu. Dan bagaimana batasan-batasan dia lagi buka kantor cabang itu balik lagi ke seberapa bosen hubungan tersebut. Nah kamu sebagai pasangan juga jangan lempeng-lempeng aja. Tahu pasangannya lagi bosen, gimana dibangun, diangetin lagi tuh nasi, dibikin nasi goreng, dibikin rempeyek atau dibikin apapun supaya hubungannya hangat lagi. Karena Gemini itu butuh sesuatu hal yang insecure, yang ketika dia ditinggalin oleh kamu dia jadi mikir. Ketika dia udah tidak punya pikiran itu, Gemini akan pergi. Itu. Nah, terus gimana lagi Gemini selingkuh? Biasanya Gemini itu akan sedikit berubah sikap karena Gemini itu orang yang ekspresif. Jadi kadang ada gelagat yang kamu sendiri akan lihat kok dia berubah. Dan sejauh mana kamu bisa melihat itu, nah itu gimana kamu meneliti semua itu. Jadi si Gemini itu sangat pandai banget, top marko top. Aku sendiri kayak speechless dengan apa yang Gemini lakukan. Dan lucunya Gemini aja bisa baper
bisa bucin karena sesuatu hal yang dia bangun di sini. Oke guys, itu aja dulu. Semoga ini bermanfaat bagi kalian semua. Aku lihat baterainya udah merah berkedip-kedip. Jadi konten ini udah dulu. Thank you so much kalian yang udah sabar nunggu Gemini udah 12 zodiak aku baca. See you soon. Nanti kita akan bahas rising sign ascendant sebentar lagi. Nanti aku akan bacain tutorial kepada kalian gimana cara buka kalkulatornya. Nanti aku akan baca dan kalian bisa sambil ngitung kalkulatornya. Oke, aku Arby Fembria pamit undur diri dulu dari hadapan kalian. Pokoknya jangan lupa subscribe YouTube channel aku, follow Instagram aku, jangan lupa like, share, komentarin, dan juga diskusi kita di sana. Siapa tahu bisa menjadi evaluasi aku dalam bangun konten lainnya. Siapa tahu aku ada yang salah, kita bisa bicarakan itu di situ. Oke guys, pamit undur diri dulu dari ribet. Oke guys, pamit undur diri dulu dari Oke guys, oke guys, jangan lupa follow Instagramku, follow TikTokku, follow semua bisnisku, dan juga subscribe YouTube channel aku. Aku Arby Fembria, pamit undur diri dulu dari hadapan kalian. Sampai jumpa di Sampai jumpa di konten berikutnya. Siap.